Ada sebuah syubhat bahwa orang tua Rasulullah menikah dalam keadaan sebagai seorang kafir, maka Nabi terlahir sebagai hasil sebuah perzinahan. Mohon penjelasan. Menarik nih. Orang kafir yang menikah sah apa tidak? Orang kafir yang menikah, Buddha dengan Buddha, Hindu dengan Hindu, Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan sah, dianggap sah apa tidak oleh Islam? Sah. Sah. Mana dalil? Mana dalil? Ya. Adakah riwayat Nabi menyuruh nikah lagi ketika sepasang suami istri masuk Islam? Terus ada? Ada? Berhubung kalian waktu nikah dulu masih kafir, sekarang sudah muslim, baca syahadat, ayo nikah lagi. Ada riwayat seperti itu? Enggak ada. Karena pernikahan itu di mana-mana, enggak jauh dari pernikahan, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu, mau Yahudi, Nasrani, enggak jauh dari saksi, wali, ijab kabul, apa tadi? Mahar. Semuanya, coba aja antum lihat cara Yahudi, cara Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, begitu. Dan gak ada ulama mengatakan syarat sah pernikahan muslim, gak ada. Syarat sah sholat, ya. Syarat sah sholat akan sah. Syarat pertamanya dia muslim, beriman. Kafir sholat ya tidak sah. Begitu pula tawaf, sa'i, haji, umrah. Syarat-syaratnya bagaimana? Ya muslim. Nikah nggak ada. Nggak ada syarat sah nikah harus muslim. Maka orang kafir yang menikah sah. Abu Bakar, Umar kan masuk Islam sudah pada nikah, ya kan? Nggak ada riwayat. Bahkan putri beliau, ya, putri beliau Zainab nikah dengan Abul As, kan beliau belum jadi nabi, ya kan? Belum jadi nabi, ya tentu bukan cara yang belum jadi nabi, ya, bukan cara Islam lah. Tapi pasti ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, pastilah di mana-mana. Nah, ketika Islam datang, Zainab putri beliau masuk Islam. Abul As tidak. Abul As tidak mau masuk Islam. Maka ketika hijrah, Zainab ikut hijrah ke Madinah, Abul As masih di Mekah karena kafir. 2 atau 3 tahun kemudian Abul As masuk Islam. Maka Zainab oleh Nabi dikembalikan kepada Abul As. Ada riwayat yang mengatakan dengan akad nikah baru, ada yang mengatakan yang sahih justru tanpa akad nikah. Tanpa akad nikah. Artinya ketika suami istri suaminya kafir, maka harus dipisahkan. Tapi tidak otomatis kemudian cerai, dipisahkan saja. Ketika suami kemudian masuk Islam, maka dikembalikan, boleh menjadi suami istri, ya. Nah, dengan demikian pertanyaan tadi terjawab, ya. Bagaimana Nabi hasil perzinahan, ya, orang sah. Seluruh pernikahan di muka bumi ini sah kalau betul-betul nikah, ya. Tentu mau orang Yahudi, Nasrani, Majusi, tahulah beda antara nikah dengan zina, tahulah, ya. Wallahu. Ada lagi? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau sunnah Rasulullah sama sunnah Khulafaur Rasyidin itu beda apa sama? Sama. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Sama dengan ajaran Allah dan Rasulnya, nggak mungkin beda. Oh, kalau menurut ajaran Allah haram, menurut ajaran Rasulullah nggak haram, ya nggak mungkin lah.
Oh, kalau menurut sunnah Nabi boleh ini, kalau sunnah sahabat nggak boleh. Ya nggak mungkin, sama. Oleh karena itu Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha. Antum yang belajar bahasa Arab tentu timbul pertanyaan, menyalahkan ini. Addu 'alaiha. Mestinya addu 'alaihima. Kan huwa huma hum hiya huma hunna, gitu kan? Anta antuma antum anti antuma antunna. Kan ada dua sunnah. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Kan berarti ada dua sunnah. Maka pegang teguhlah dia. Mestinya kan dia berdua, huma. Abdu alaihima. Kenapa abdu alaiha? Satu. Jawabannya, karena tidak mungkin sunnah Rasul bertentangan dengan sunnah sahabat. Sunnah sahabat otomatis sunnah Rasul otomatis sunnah sahabat. Artinya, kalau Nabi melakukan, ya tadi ya, Nabi meletakkan pelepah kurma basah di atas kubur, sunnah apa bukan? Sunnah apa bukan? Anda bisa jawab, sunnah apa bukan? Bukan. Kalau sunnah tentu para sahabat ngikutin. Mana ada sahabat nggak ngikutin sunnah? Nabi meletakkan pelepah kurma di atas kuburan dengan harapan penghuni kubur diperingan siksanya, itu bukan sunnah, tapi mukjizat. Tangan beliau yang mulia menyebabkan penghuni kubur diperingan siksanya. Adapun tangan Abu Bakar, tangan Umar, tangan Utsman dan seterusnya tidak. Mukjizat. Bolehkah mengikuti mukjizat Nabi? Boleh mengikuti mukjizat Nabi? Nggak boleh, haram. Bukan sunnah mengikuti mukjizat para nabi. Atau mau coba-coba pingin punya tongkat seperti Nabi Musa? Kufur, ya. Cari di mana ya tongkat yang seperti Nabi Musa? Baca wirid, baca zikir, supaya tongkat antum kayak Nabi Musa, membelah lautan, membelah air, bisa berubah jadi ular. Kufur, dosa. Mukjizat para nabi, para rasul nggak boleh dicontoh. Namanya juga mukjizat. Pemberian nabi khusus, pemberian Allah khusus kepada para nabi, para rasul. Ya. Masih ingat menjelang perang Badar, menjelang perang Khaybar, ketika Nabi nyari-nyari Ali bin Abi Thalib, padahal Umar dan beberapa sahabat sudah siap untuk ditunjuk sebagai komandan pasukan, tapi nggak berani minta, kan haram minta jabatan. Nabi nyari-nyari Ali bin Abi Thalib, Ali mana? Ada beberapa sahabat yang mengatakan, huwa yastaki ainaihi, dia sakit mata ya Rasul. Kata Nabi, bawa kemari. Dibawalah Ali bin Abi Thalib dengan mata bengkak memerah, sakit mata. Oleh Nabi, mata Ali bin Abi Thalib langsung diludahi. Begitu diludahin, mungkin sekali-sekali ya, katakan diludahin aja, Ali langsung sembuh, seolah belum pernah sakit mata sebelumnya. Ya. Ini sunnah apa bukan? Bukan. Kalau ini sunnah kita ikuti. Para sahabat ngikuti. Enggak ada sahabat. Abu Bakar sakit mata diludahin sama Umar, Umar sakit mata diludahin sama Utsman, enggak ada. Enggak ada, itu bukan sunnah, itu mukjizat Nabi, tidak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru. Maka antum jangan main ludah-ludahan dengan beranggapan itu sunnah. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, ada yang sunnah, ada yang mukjizat. Yang sunnah yang diikuti oleh para sahabat, yang mukjizat nggak ada. Nah, yang tahu mana yang sunnah, mana mukjizat, yang tahu siapa? Sahabat. Ya. Ada kekhususan Nabi. Nabi pernah puasa, begitu maghrib nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, terus sampai besok. Pernah apa belum? Pernah. Puasa apa namanya? Wisol. Ada sahabat yang ngikuti? Nggak ada. Para sahabat paham. Tadinya
Tadinya ada yang coba-coba dilarang oleh Nabi kan. Akhirnya para sahabat faham itu khusus Nabi, tidak boleh diikuti. Kita semua siapapun ketika berpuasa, ketika maghrib wajib makan, wajib minum, gitu ya. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan Nabi yang bukan sunnah, bukan perbuatannya, ibadah. Kalau perbuatan ya pasti banyak kan, ibadah Nabi tapi bukan sunnah. Kita tidak boleh mengikuti dosa, puasa wisal ya. Bolehkah kita mencontoh Nabi punya istri 9 sekaligus? Boleh, antum tahu kan, itu khususnya Nabi. Oleh karena itu banyak para ulama membahas ketika terjadi kemuskilan ya. Misalnya Nabi saat naik unta berpapasan dengan Asma. Asma berarti ipar beliau ya, Asma binti Abu Bakar, yang berjalan kira-kira 9 kilo, hampir setiap hari berjalan 9 kilo. Padahal Asma ini anak orang kaya raya, nikah dengan seorang laki-laki yang miskin. Maka Asma ikut miskin, membantu suaminya Zubair bin Awwam. Nabi kasihan, Nabi menawarkan Asma untuk membonceng. Ini kan tanda tanya besar, lo kan bukan mahram, boncengan, tentu bersentuhan ya. Ada di Bukhari kan itu. Para ulama ramai bahas. Akhirnya kan Asma tidak bersedia. Begitu pula Nabi pernah berada di rumah Ummu Sulaim, tidur siang di situ. Tidur siang, mungkin musim panas ya, berkeringat. Nah, keringat Nabi oleh Ummu Sulaim dilap, disekal, kemudian dipers. Keringatnya itu dikumpulin, bukan dibuang, dikumpulin ke wadah. Pertanyaan besar, Ummu Sulaim kan bukan mahramnya, tentu menempel seperti itu ya. Ini jawabannya seperti tadi, khusus ya Nabi. Begitu Nabi terbangun kaget, apa-apaan kamu mengumpulkan? Nabi nggak bilang haram ini, bukan mahram, enggak. Nabi, ngapain keringatku dikumpulin di wadah? Antum tahu jawaban Ummu Sulaim apa? Aku belum pernah mencium wangian sewangi keringatmu ini. Keringat Nabi wangi, nggak kayak keringat kita keringat kita asam. Keringat Nabi wangi. Ini khususnya Nabi, mukjizat juga. Kalau kita ingin wangi tentu harus dengan wewangian. Walaupun Nabi sangat suka dengan wewangian, tapi Nabi diberi mukjizat oleh Allah, keringatnya wangi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kata orang dengan pemahaman tidak boleh asal-asalan mengucapkan dan menjawab salam. Kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Maka orang beriman inilah yang dihalalkan oleh Allah untuk mengucapkan salam dan membalas salam. Kan mereka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Tidak ya, tidak seperti itu pemahaman. Mendahului betul ada larangan. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mendahului salam untuk Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini contoh. Tentu di dalamnya ada Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya.
Artinya tidak boleh kita mendahului salam untuk orang kafir, non muslim. Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi dan sama. Adapun membalas, memang berselisih para ulama. Kalau dijawab dengan waalaikum tidak berselisih. Ya Yahudi atau Nasrani atau siapapun ngasih salam karena kita jawab waalaikum, nggak berselisih. Seluruh para ulama membolehkan. Yang berselisih, bolehkah kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ini berselisih. Yang mengatakan tidak boleh karena memang Nabi menyuruh Aisyah untuk menjawab salam Yahudi itu dengan waalaikum. Dan juga anjuran Nabi kepada para sahabat, jika kalian diberi salam oleh Yahudi, jawablah waalaikum. Nah, yang mengatakan boleh karena Nabi mengatakan waalaikum itu ada ilatnya. Antum tahu apa salam Yahudi kepada Nabi, kepada para sahabat? Bunyinya gimana? Assalamualaikum? Bukan, tapi diplesetkan. Apa? Assalamualaikum. Assam itu mati, binasa, celaka. Nabi tahu, Aisyah tahu. Banyak para sahabat, ya mungkin karena disamarkan ya, nggak tahu. Kan Aisyah pernah marah mendengar Yahudi memberikan salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Aisyah dengar, Nabi dengar bahwa itu assam, bukan assalam. Maka Aisyah marah dengan mengatakan waalaikum laknatullah wa ghadabullah wa ya ikhwan al-qarad tiradata wal khonazir. Dan bagi kamu laknat Allah, murka Allah, ghadabullah, wahai saudara-saudara kera dan babi. Saking marahnya Aisyah. Dan Nabi tidak menyalahkan Aisyah bahwa mereka saudara kera dan babi, karena memang saudara mereka di zaman Nabi Musa dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi gara-gara peristiwa hari Sabtu itu. Nah, yang disalahkan oleh Nabi nggak usah panjang-panjang wahai Aisyah, cukup jawab waalaikum. Waalaikum artinya apa? Iya, kamu juga. Kalau kami asam celaka, kamu juga. Kan enak ya. Nah, oleh karena itu, seandainya Yahudi atau Nasrani atau siapapun orang kafir memberikan salam kepada kaum muslimin dengan salam yang benar, yang fasih, assalamualaikum, maka boleh dijawab waalaikumsalam. Gitu ya. Ini pendapat Ibn Abbas dan beberapa para imam tentunya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bukankah mendoakan orang kafir tidak boleh? Salam kan doa. Mendoakan orang kafir tidak boleh, betul. Mendoakan kebaikan apa? Kebaikan akhirat. Ini yang tidak boleh. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pendeta ini selamat di atas sirat. Boleh nggak? Nggak boleh, percuma, haram. Mudah-mudahan Pak Pastor ini masuk surga ya Allah. Boleh nggak? Nggak boleh. Mudah-mudahan Pak Biksu ini diselamatkan siksa kuburnya. Boleh? Nggak boleh. Kebaikan akhirat nggak boleh. Kebaikan dunia boleh. Mudah-mudahan Pak Pendeta ini sehat-sehat badannya. Boleh? Boleh. Dagangannya laris? Boleh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dunia semua ini. Salam, selamat kan? Rahmat tadi sudah kita bahas, rahmat. Berkah, keberkahan. Makin banyak berkah. Maka pendapat yang rajih insyaallah boleh menjawab salam orang kafir dengan salam yang sempurna, asal si kafir ini memberikan salamnya salam yang benar. Ya, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai perkara bersumpah, saya pernah mendengar bahwa
tidak boleh bersumpah selain menggunakan nama Allah. Ya. Nah, yang boleh ditanyakan adalah dalam beberapa surat Quran Allah bersumpah menggunakan nama makhluk. Bagaimana dalam ayat yang bahasa dan bulan dan untuk memahami Tuhan. Assalamualaikum. Kita boleh nggak sombong? Kita boleh nggak sombong? Nggak boleh. Allah sombong nggak? Allah sombong nggak? Allah sombong sekali. Nggak ada yang sesombong Allah. Akulah satu-satunya Tuhan di jagat raya alam semesta. Akulah satu-satunya yang memberikan rezeki. Akulah satu-satunya. Sombong. Al-Quran dan Sunnah penuh dengan kesombongan subhanallah, dan itu bagus. Maha sombong. Ya, nggak ada Allah apa? Lawan kata sombong apa? Tawadu. Allah tawadu. Ya. Allah merendah diri. Akulah Tuhan yang apa adanya. Ya. Terimalah aku Tuhan sebagai Tuhan yang serba kekurangan. Ya, ya nggak ada begitu. Kita nggak mau punya Tuhan seperti itu ya. Sombong. Sementara kita haram sombong. Tidak mencium bau surga ya kan? Lam yajid ra'ihatal jannah. Apalagi boleh nggak kita membunuh pakai api? Ya, bunuh aja, bakar aja nih kecoa, semut, ya, semut memang nggak boleh ya. Ular yang boleh dibunuh pakai api, boleh nggak? Nggak boleh. Allah boleh? Ya, Allah boleh. Apalagi banyak yang kita nggak boleh, Allah justru boleh. Ya, paham? Bisa dikiaskan ya. Maka kita tidak boleh bersumpah demi bulan, demi matahari, demi bintang, demi ini, demi itu. Sementara Allah boleh. Hanya Allah yang boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Siap-siap salat zuhur ya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.